Guys, suka kesel nggak sih kalau nemuin komentar netizen yang apa-apa salah gitu? Posting ini komentarnya julid, posting itu komentarnya julid juga. Apa-apa aja bisa dibikin jadi masalah gitu. Bingung kan sama netizen yang model seperti ini? Mereka itu memang nggak punya pekerjaan atau memang itu pekerjaannya ya? Nyinyir sama julidin orang lain. Oke, setiap orang berhak berpendapat dan bebas berekspresi. Tapi, alih-alih mengagungkan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, netizen ini dengan bebasnya melontarkan komentar-komentar miring bernada cemoohan, hinaan, bahkan fitnah. Padahal sudah ada loh yang berujung di pengadilan. Bukannya takut dengan undang-undang ITE, banyak netizen justru makin berani untuk menghujat, bahkan menghakimi siapapun lewat kolom komentar. Ini nggak bisa disangkal, ini adalah cerminan fenomena netizen Indonesia zaman sekarang. Keaktifan netizen plus 62 ini cenderung nggak diimbangi dengan adab dalam berkomunikasi dalam bermedia sosial. Kehidupan bermedia sosial netizen ini mengerikan karena banyak praktek yang merugikan pengguna lain, seperti doxing sampai scamming kalau seseorang tidak setuju dengan pendapat tertentu di media sosial. Dan faktanya, beberapa waktu lalu netizen Indonesia ini mendapatkan penilaian tingkat kesopanan pengguna internet dan menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Artinya, netizen Indonesia ini merupakan pengguna paling nggak sopan se-Asia Tenggara berdasarkan laporan Digital Civility Index atau DCI yang dirilis oleh riset Microsoft. Mengapa sih banyak netizen yang barbar di media sosial? Bukankah Indonesia ini negara yang ramah ya? Dan disukai karena budayanya penuh kehangatan? Kalau kita amati, bisa jadi yang pertama adalah karena adanya faktor anonimitas di internet. Jadi siapapun bisa menjadi siapa saja, apa saja di dunia maya. Bahkan ada yang memang sengaja dan niat banget untuk julidin orang sampai membuat cloningan akun. Dia membuat beberapa akun, dan biasanya akun kedua ini, yang anonim ini, yang dia pakai untuk melampiaskan nafsunya mengomentari orang lain. Sebuas-buasnya dan sepuasnya tanpa perlu mempertanggungjawabkannya. Karena fitur anonim ini, dia bisa memakai nama apa saja, tanpa takut kelihatan fisiknya. Kalau misalnya komentarnya jadi masalah, tinggal hapus akun, selesai urusan. Mereka percaya diri karena anonimitas ini, sampai dia menikmati bermain peran dan berpendapat bahwa semua orang bebas menyuarakan pendapatnya dan semua orang menganggap bahwa pendapatnya itu benar. Soal kebenarannya, validitas, atau kompetensinya, atau kredibilitasnya itu nggak diperlukan lagi. Yang penting adalah komen. Di hadapan internet, semua orang sama tanpa memandang tingkat pendidikan, profesi, otoritas, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Faktor lainnya adalah karena tidak adanya kontak mata. Dalam menggunakan media sosial, orang-orang berhadapan dengan gawai. Jadi mereka ngerasa nggak berhadapan dengan manusia secara langsung. Jadi ketika orang berkomunikasi dengan kontak mata, maka akan ada kesadaran terhadap moral, kode etik, dan pemahaman benar salah. Tapi sebaliknya, ketika di media sosial, orang mengenyampingkan hal itu karena nggak ada kontak mata, nggak ketemu langsung. Jadi benar apa yang dikatakan Tom Nichols dalam bukunya The Depth of Expertise, seseorang ahli bisa kalah kalau diserbu komentar netizen yang maha benar dan serba tahu itu. Malah ada orang yang bilang bahwa ciri khas netizen Indonesia ini adalah dengarnya setengah, mengertinya seperempat, mikirnya no, tapi cerewetnya double. Banyak yang menganggap bahwa dunia maya ini berpisah dengan dunia nyata, padahal tidak sedikit yang bermasalah dengan hukum karena perilakunya di dunia maya. Nah, menurut psikolog, hal ini nggak serta-merta menunjukkan bahwa orang-orang yang berani berkomentar pedas dan jahat di media sosial berarti berani juga di dunia nyata. Bahkan ada penelitian menarik kenapa orang-orang bisa menjadi agresif di media sosial, dan salah satunya adalah orang-orang ini memang memiliki karakter sadistik, antisosial, atau orang yang mempunyai kesulitan dalam membangun relasi. Ketika seorang netizen berkomentar terhadap sesuatu di media sosial dan kemudian dilakukan oleh netizen yang lain dan terus berulang dan terus ke netizen yang lain, maka hal ini bisa disebut sebagai fenomena bandwagon effect. Bandwagon effect ini adalah fenomena yang sering terjadi di dunia maya ketika ada kelompok atau oknum tertentu yang menyatakan sesuatu pendapat dengan teori-teori yang dianggapnya benar oleh mereka, sehingga mengakibatkan orang lain yang menerima informasi ini percaya,
dan cenderung ikut-ikutan membagikannya ke platform media sosial yang lain tanpa mengecek terlebih dahulu faktanya dan kebenarannya dengan tambahan informasi yang salah dan juga komentar-komentar negatif, sehingga ini akhirnya memicu perselisihan di dunia maya. Fenomena bandwagon ini nggak akan menjadi negatif kalau netizen Indonesia ini bisa lebih teliti lagi dalam menelaah suatu informasi dan mencari sumber fakta yang sesungguhnya. Melihat fenomena ini, apakah netizen Indonesia ini sakit, atau kurang literasi, atau frustasi dan stres di dunia nyata dengan kesulitan hidupnya, sehingga melampiaskan kekecewaannya dengan melontarkan komentar-komentar jahat pada orang lain? Semut di seberang lautan kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata nggak nampak. Manusia lebih suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain, nggak sadar bahwa dirinya juga tak sempurna. Nggak sadar bahwa semua manusia adalah berdosa dan suka bertindak tanpa disadari. Nah teman-teman, media sosial dan netizen ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya. Netizen memang berhak untuk memberikan pendapat atau opini, walaupun harus kita akui netizen Indonesia ini masih butuh edukasi pentingnya bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial dan beradab dalam menyampaikan komentar dan opininya. Karena itu penting banget untuk bijak bersosial media. Biasakan untuk kita selalu cek-recek saat menerima informasi, kemudian menjaga norma serta nilai sopan santun ketika berbahasa dalam media sosial. Karena apa yang kita tuliskan bisa jadi mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Dan media sosial adalah tempat yang bisa membuat orang lebih bebas berekspresi. Akan tetapi, ini nggak membuat orang sebebasnya menuliskan komentar semau kita. Dan hati-hati loh bersosial media karena jejak digital seseorang ini bisa menjadi sesuatu yang jelek di masa depan. Misalnya, menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan dalam menerima pekerja atau rekrutmen karyawan baru dengan melihat jejak digital seseorang.